Pidato di Malaysia soal isu kritis dunia. SBY mengatakan, about the world is possible. I always believe a better world is possible. My 2 cents is a better world is possible if all those challenges can be overcome by an effective, healthy, and just world order. I would like to say that to promote geopolitics of cooperation, we need to close the widening trust deficit and develop strategic trust between. Jadinya saya tuh jadi gak bisa menghindar gitu, karena proyek mangkrak Pak SBY ini ada di mana-mana. Ke Bogor ketemu Hambalang, ke Bekasi ketemu pengabdi setan. Jadi mau kemana-mana pun itu banyak proyek mangkrak yang nggak selesai di era SBY gitu ya, meskipun sebagiannya sudah ditutupi sama Pak Jokowi, diselesaikan satu persatu. Tapi yang nggak selesai masih banyak di mana-mana gitu. Terus dari mana dana pembangunan museum itu? Pastinya saya nggak tahu, tapi kabarnya Pemprov Jatim memberikan dana hibah untuk Yayasan Ani SBY ini sebesar 9 miliar. Bentuknya bantuan keuangan khusus dari Pemprov atau pemerintah Provinsi Jatim. Duit itu diserahkan ke pemerintah Kabupaten Pacitan. Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, pihak SBY nggak pernah tuh minta dana tersebut. Tapi pemerintah daerah lah yang menawar-nawarkan dana tersebut kepada Yayasan SBY Ani. Emang agak luar biasa keterangan Andi Arief ini. Cuman memang kalau kita melihat Pak SBY, dan sebenarnya bukan hanya Pak SBY, banyak tokoh-tokoh lain juga memanfaatkan Pak Jokowi untuk menaikkan dirinya ke panggung, terutama para mantan-mantan, ada mantan Wapres, ada mantan menteri, ada mantan segala macam, termasuk tokoh-tokoh publik yang sebenarnya mereka itu sudah seharusnya hilang di dunia percaturan politik nasional. Tapi karena ada yang namanya post power syndrome, jadi keinginan untuk kembali dibicarakan, keinginan untuk kembali muncul dan dilihat oleh orang, sehingga muncullah model-model seperti Pak SBY ini kepada Pak Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menyoroti 3 isu kritis yang kini menjadi tantangan masyarakat internasional, yaitu rezeki geopolitik, resesi ekonomi, dan perubahan iklim. Hal itu disampaikan SBY dalam pidatonya yang berjudul About the World is Possible saat menjadi keynote speaker dalam acara syarahan konselor Tuanku Muhrij ke-5 di Universitas Kebangsaan Malaysia, Selasa 12 Agustus. Sebagai mantan kepala negara dan kepala pemerintahan, saya selalu percaya dunia yang lebih baik itu mungkin jika semua tantangan itu dapat diatasi dengan tatanan dunia yang efektif, sehat, dan adil, kata SBY. Sebaiknya dalam keterangan tertulis SBY lalu mengajak negara-negara di dunia untuk membangun kerjasama di mana kekuatan besar, menengah, dan kecil berinteraksi atas dasar kesamaan daripada perbedaan dengan pola pikir berwawasan ke depan dan meninggalkan permainan. Demi pendekatan menang ucap, SBY terakhir untuk mempromosikan kerjasama geopolitik. SBY mendorong perlunya menutup defisit kepercayaan yang semakin melebar dengan sebuah kepercayaan antar negara. Kembangkan kepercayaan strategis antar negara, kata SBY. Mengurung atas Susilo Bambang Yudhoyono memungkasi. Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh ratusan tamu undangan, termasuk dari Indonesia. Tampak hadir 12 Indonesia untuk Malaysia, Hermono beserta jajarannya. Selain itu hadir juga sejumlah mantan menteri dan wakil menteri kabinet bersatu, yaitu Joko Suyanto, Hal Parajata Purnomo, Yusgiantoro, Dinopati Jalal, Andi Malaranging, serta mahasiswa Indonesia yang yang berkuliah di UGM. SBY akan upacara HUT RI ke-77 RI di Malaysia. Selain menyampaikan kuliah umum dalam kunjungan di Malaysia,
SBY juga akan menghadiri santap malam dengan tuan rumah yang di Pertuan Besar Negeri 9 Tuanku Muhrij Ibni Munawir yang juga merupakan Queensland UGM. Rencananya SBY juga akan mengikuti upacara peringatan HUT kemerdekaan RI esok harinya, 17 Agustus 2022, Kuala Lumpur, Malaysia. Termasuk akan diadakan pertandingan persahabatan bola voli Amtrakop Lavani juara Pro Liga 2022 melawan tim dari Malaysia yang akan dilaksanakan pada sore harinya di Shah Alam, Selangor. Sebelumnya diberitakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa menghadiri sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus sebab SBY tengah berada di Malaysia. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti 3 isu kritis yang kini menjadi tantangan masyarakat internasional, yaitu rezeki geopolitik, resesi ekonomi, dan perubahan iklim. Hal itu disampaikan SBY dalam pidatonya yang berjudul About the World is Possible saat menjadi keynote speaker dalam acara syarahan konselor Tuanku Muhrij kelima di Universitas Kebangsaan Malaysia, Selasa 12 Agustus. Sebagai mantan kepala negara dan kepala pemerintahan, saya selalu percaya dunia yang lebih baik itu mungkin jika semua tantangan itu dapat diatasi dengan tatanan dunia yang efektif, sehat, dan adil, kata SBY. Sebaiknya dalam keterangan tertulis SBY lalu mengajak negara-negara di dunia untuk membangun kerjasama di mana kekuatan besar, menengah, dan kecil berinteraksi atas dasar kesamaan daripada perbedaan dengan pola pikir berwawasan ke depan dan meninggalkan permainan. Demi pendekatan menang ucap, SBY terakhir untuk mempromosikan kerjasama geopolitik. SBY mendorong perlunya menutup defisit kepercayaan yang semakin melebar dengan sebuah kepercayaan antar negara. Kembangkan kepercayaan strategis antar negara, kata SBY. Mengurung atas Susilo Bambang Yudhoyono memungkasi. Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh ratusan tamu undangan, termasuk dari Indonesia. Tampak hadir 12 Indonesia untuk Malaysia, Hermono beserta jajarannya. Selain itu hadir juga sejumlah mantan menteri dan wakil menteri kabinet bersatu, yaitu Joko Suyanto, Hal Parajata Purnomo, Yusgiantoro, Dinopati Jalal, Andi Malaranging, serta mahasiswa Indonesia yang berkuliah di UGM. SBY akan upacara HUT RI ke-77 RI di Malaysia. Selain menyampaikan kuliah umum dalam kunjungan di Malaysia, SBY juga akan menghadiri santap malam dengan tuan rumah yang di Pertuan Besar Negeri 9 Tuanku Muhrij Ibni Munawir yang juga merupakan Queensland UGM. Rencananya SBY juga akan mengikuti upacara peringatan HUT kemerdekaan RI esok harinya, 17 Agustus 2022, Kuala Lumpur, Malaysia. Termasuk akan diadakan pertandingan persahabatan bola voli Amtrakop Lavani juara Pro Liga 2022 melawan tim dari Malaysia yang akan dilaksanakan pada sore harinya di Shah Alam, Selangor. Sebelumnya diberitakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa menghadiri sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus sebab SBY tengah berada di Malaysia. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti 3 isu kritis yang kini menjadi tantangan masyarakat internasional, yaitu rezeki geopolitik, resesi ekonomi, dan perubahan iklim. Hal itu disampaikan SBY dalam pidatonya yang berjudul About the World is Possible saat menjadi keynote speaker dalam acara syarahan konselor Tuanku Muhrij kelima di Universitas Kebangsaan Malaysia, Selasa 12 Agustus. Sebagai mantan kepala negara dan kepala pemerintahan, saya selalu percaya dunia yang lebih baik itu mungkin jika semua tantangan itu dapat diatasi dengan tatanan dunia yang efektif, sehat, dan adil, kata SBY. Sebaiknya dalam keterangan tertulis SBY lalu mengajak negara-negara di dunia untuk membangun kerjasama di mana kekuatan besar, menengah, dan kecil berinteraksi atas dasar kesamaan daripada perbedaan dengan pola pikir berwawasan ke depan. Indonesia tanah air beta pusaka
di nan jaya.